Pastikan para korban bencana banjir di Pulau Sumatera ini mereka betul-betul telah semuanya dapat dijangkau dan terjangkau secepatnya. Kenapa? Karena berdasarkan informasi korban banjir ini masih ada tempat-tempat yang belum bisa diakses ya. Dan ini bisa berbahaya. Bisa saja mereka terancam jiwanya karena kelaparan, kehausan dan macam-macam. Apalagi ada beberapa tempat yang kemudian dikabarkan sudah mulai muncul bau yang tidak sedap. Tentu itu patut kita duga adalah jasad saudara-saudara kita yang mungkin sudah tertimbun oleh lumpur yang sangat tinggi itu. Saudara sekalian, di samping kita bicara soal penanggulangan secepatnya tentang kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang patut juga kita harus ingatkan hari ini, kepastian ke depannya tidak akan terulang kembali. Kenapa bisa kita harus berpikir ke sana? Karena begini, hari ini mereka ditolong, diselamatkan jiwanya yang bisa diselamatkan, dibangunkan kembali infrastrukturnya, dibangunkan jembatan, jalannya mulus. Tapi di hulunya tidak diselesaikan. Yang sumber banjir tidak selesai, Pak. Artinya, persoalan bagaimana di hulu tidak diselesaikan, dianggap sudah tidak ada masalah, karena ini kan hanya karena persoalan ada badai. Oh jangan. Karena ini sudah tidak bisa kita pastikan lagi nih, bahwa badai ini bagaimana. Karena ini sudah masuk di wilayah Indonesia, yang selama ini menurut informasi dari para ahli, semestinya badai silikon tropis ini yang mau berjenis apapun itu tidak mesti harus melewati Indonesia, Pak. Tapi bisa terjadi mungkin karena sudah perubahan iklim ini, karena kondisi dan suasana situasi alam Indonesia yang sudah rusak, yang sudah berubah dan bergeser, muncul dia. Artinya masyarakat juga harus menuntut ganti rugi terhadap apa yang telah dialami, termasuk kerugian material. Karena kalau betul ada perusahaan yang merusak menjadi yang berkontribusi terhadap pengundulan hutan sehingga menyebabkan banjir seperti ini, berkontribusi terhadap parahnya bencana ini, mereka harus mengganti rugi. Negara harus memastikan itu. Ya makanya masyarakat sekarang kalau perlu menggugat di kelas eksen. Para anak-anak bangsa yang tahu tentang bagaimana menggugat di kelas eksen, tolong ini disuarakan kepada saudara-saudara kita yang jadi korban. Kalau seandainya mereka tidak menerima dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil, mereka harus dipulihkan, rumahnya harus dipulihkan, penghidupannya harus dipulihkan. Kalau tidak, kita mau omong kosong apa lagi tentang mau bicara soal kemanusiaan, mau bicara tentang keadilan sosial. Jadi dipastikan perusahaan-perusahaan itu, kalau memang betul mereka berkontribusi terhadap terjadinya ini, barang ini, sudah selesaikan. Jangan dibiarkan begini saja masyarakat. Terutama jaminan ke depannya, jangan sampai terulang kembali.